Baiklah, assalamualaikum. Saya di sini ingin memaparkan presentasi dengan mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Indah Nurul Hazairin, SPD, MSek, ed. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuzlia Kiromah. Pemanfaatan teknologi dalam sudut pandang pendidikan, yaitu pendekatan Islam terhadap teknologi dalam pendidikan membuka peluang baru. Teknologi bukan hanya alat, tapi jembatan penguat nilai spiritual dan akademik. Teknologi dalam sudut pandang Islam adalah saran atau alat yang diciptakan manusia dengan akal dan ilmu pengetahuan untuk mempermudah kehidupan, termasuk dalam hal menyebarkan ilmu, memperkuat ukhuwah atau persaudaraan, dan meningkatkan keselamatan umat dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Teknologi bukan suatu yang ditolak, melainkan bagian dari karunia Allah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan teknologi tergantung pada tujuan dan niat penggunanya. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung pada niatnya. Selanjutnya, teknologi sebagai alat bantu pendidikan, peluang dan tantangan. Peluang meningkatkan akses pembelajaran dan interaksi siswa. Peluang satu, teknologi memudahkan guru dan siswa mengakses berbagai sumber belajar. Tantangan guna digital dan kesenjangan akses teknologi antara daerah. Tantangannya, tidak semua siswa memiliki perangkat dan jaringan internet untuk mengakses teknologi, terutama di daerah terpencil. Integrasi nilai-nilai Islam dalam mengembangkan teknologi pendidikan. 1. Nilai keikhlasan. Menanamkan tujuan belajar ikhlas demi Allah, bukan hanya teknologi itu sendiri. Seperti contoh, siswa belajar melalui teknologi dengan semangat mencari ridha Allah. 2. Etika dan akhlak. Menjunjung tinggi adab dalam memanfaatkan teknologi seperti kejujuran dan sopan santun. Contohnya berperilaku hormat terhadap guru atau menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Studi kasus aplikasi teknologi dalam pembelajaran agama. Yang pertama, aplikasi Al-Quran digital memudahkan akses tafsir dan tajwid yang autentik. Kita bisa membaca, mendengar Al-Quran dan terjemah atau mengetahui tanda baca tajwid yang berada di teknologi. Yang kedua, platform pembelajaran online, kelas virtual yang menggabungkan ilmu agama dan teknologi. Kita bisa menyediakan materi berbentuk artikel atau video sesuai materi yang kita ajarkan kepada siswa. Yang ketiga, game edukasi Islam, meningkatkan minat belajar anak melalui pendekatan permainan, seperti mengajarkan anak-anak tentang rukun sholat, rukun iman, doa sehari-hari, dan kisah Nabi melalui permainan berbentuk puzzle atau kuis. Etika penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menghormati waktu, memprioritaskan ibadah dan belajar sebelum hiburan digital, yaitu seperti manajemen waktu. Teknologi bisa mendukung kedisiplinan waktu, seperti menjaga jadwal belajar atau mengatur agar waktu yang tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya yang kedua, konten halal dan baik, memiliki sumber belajar yang sesuai syariah dan bermanfaat. Mengakses konten yang halal, mendidik dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti halalan thayyibah. Sesuatu yang tidak halal secara hukum tetapi juga baik dan bermanfaat secara moral. Selanjutnya yang ketiga, privasi dan kesopanan, menjaga etika komunikasi digital tanpa menyakiti orang lain. Maksudnya, jika ingin mengambil video harus meminta izin terlebih dahulu, atau kalau ada video yang lewat, kita tidak boleh mengomentari
hal-hal yang tidak bagus agar orang tersebut tidak sakit hati kepada komentar yang kita berikan. Kalau ingin berkomentar dengan bahasa yang baik dan bagus agar mereka yang membacanya bisa menerimanya. Peran guru dalam menghadapi era digital. Yang pertama, pendamping digital. Memfasilitasi pengguna teknologi secara efektif dan islami. Guru tidak hanya menjadi pengajar, juga menjadi pendamping siswa dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, terutama dalam era digital seperti etika bermain sosmed dan menjaga keamanan data dan pemahaman informasi yang hoax. Selanjutnya yang kedua, motivator. Memberi semangat belajar sambil memperkuat iman dan akhlak. Guru menjadi motivator, mendorong siswanya untuk tetap semangat belajar meskipun menghadapi tantangan teknologi atau pembelajaran daring. Yang ketiga, pemersatuan. Membangun komunitas belajar yang harmonis meskipun daring. Guru tidak hanya menjadi jembatan antara siswa, orang tua, dan sekolah dalam ekosistem pembelajaran digital, seperti misalnya daring, kita menggunakan grup WhatsApp agar siswa tahu apa materi yang akan diberikan dan wali murid tahu apa saja kegiatan yang diberikan selama daring. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Teknologi sebagai sarana mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan presentasi yang di depan yaitu teknologi merupakan alat yang sangat efektif dalam mendukung proses pendidikan Islam di era modern. Namun teknologi hanyalah sarana, bukan tujuan utama. Peran manusia, terutama guru, orang tua, dan siswa, tetap menjadi kunci dalam menunjukkan arah dan manfaat dari pengguna teknologi tersebut. Dengan bimbingan yang tepat dan integrasi nilai-nilai Islam, teknologi dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan ilmu, memperkuat akhlak, dan membantu generasi yang unggul. Jika digunakan secara bijak, teknologi membuka peluang besar untuk masa depan pendidikan yang lebih cerdas, inklusif, dan berkualitas. Baiklah, sebelum saya akhiri presentasi saya, maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.